Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari saja kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal 9 ayat yang ke-29. Firman Tuhan bunyinya demikian. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Saudara-saudara, ketika kita sebagai orang yang sibuk berlalu lalang di jalan raya, mungkin karena tujuan mau pergi kerja, mengantar anak ke sekolah, atau mungkin kita ada kegiatan-kegiatan lain. Tentunya bukan hal baru ketika kita melihat rambu-rambu lalu lintas dan arti warna dari setiap lampu yang ada. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat rambu-rambu itu, pernah nggak kita terpikir, kenapa kita patuh? Terkadang, saya berpikir banyak orang patuhi rambu-rambu lalu lintas hanya karena dia takut membayar denda tilang ketika dia melanggar rambu-rambu itu. Hanya sedikit orang yang mulai, saya kira, berpikir, saya tidak mau melanggar rambu-rambu lalu lintas karena saya tidak ingin celaka. Saya tidak ingin merugikan orang lain karena keteledoran saya. Dan saya tidak ingin juga mencelakai diri saya karena saya angkuh. Sehingga tidak mempedulikan rambu-rambu lalu lintas. Saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, itu berbicara tentang Nehemia mengajak jemaat Allah untuk berdoa kepada Allah sambil mengakui dosa mereka. Dan mereka juga tak lupa mengakui dosa masa lalu nenek moyang mereka. Dan bagi mereka sama saja dosa umat Tuhan di sepanjang abad. Yaitu merasa peraturan-peraturan dari Tuhan itu adalah peraturan-peraturan yang mencekik. Seolah-olah peraturan-peraturan dari Tuhan itu peraturan-peraturan yang membuat mereka terpenjara. Mereka lupa bahwa firman Tuhan dengan jelas, peraturan-peraturan itu tidak pernah sama sekali menguntungkan Tuhan. Tetapi peraturan-peraturan itu justru memberikan hidup kepada orang yang mentaatinya. Maka ketika Tuhan menginginkan kita patuh kepada perintah-perintahnya, yang jelas bukan demi Tuhan diuntungkan dan Tuhan mendapatkan cuan dari kita yang patuh. Tidak. Justru kepatuhan kita kepada perintah Allah memberikan kita keuntungan. Dan keuntungan itu dari Allah yang memberikan kita hidup karena dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara-saudara, ternyata alasan dibalik kenapa kita itu tidak mau patuh kepada perintah Tuhan, yaitu jelas di ayat firman Tuhan yang sama, itu menandakan bahwa kita angkuh. Kita merasa firman Tuhan itu tidak begitu relevan dengan hidup saya. Firman Tuhan itu tidak cocok dengan keinginan-keinginan saya. Maka saya tidak mau mentaatinya. Saudara-saudara, keangkuhan inilah yang membuat kita tidak patuh dan membuat kita celaka. Di saat kita celaka karena tidak patuhan kita kepada Tuhan, kita bertanya, Tuhan kenapa? Apa salah saya? Bukankah hal demikian merupakan pengakuan yang sampah? Ungkapan pernyataan yang bodoh. Yang jelas-jelas kita celaka karena ketidakpatuhan kita. Saudara-saudara, lupakah kita akan kasih Kristus? Kristus, dia patuh kepada Bapaknya. Dia rela mengorbankan hidupnya, mati demi kita. Itu bukan suatu kepatuhan yang bodoh. Demi untuk menyelamatkan kita yang tidak patuh, dia rela patuh dan mati. Sedangkan kita terbalik. Kita sombong, kita tidak patuh. Nah, kita ini harusnya celaka, mati masuk neraka. Tapi Kristus tidak mau itu. Maka dia rela patuhi segala apa yang harus terjadi di dalam hidupnya Kristus. Walaupun harus menjalani jalan kesengsaraan yang berat. Itu semua dia jalani dengan penuh kerelaan hati kepatuhan agar kita tidak binasa. Maka saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa karena ketidakpatuhan kita ini membawa kita kepada kebinasaan, namun bersyukur Kristus telah menyelamatkan kita oleh kepatuhannya, masihkah kita ego? Masihkah kita sombong dengan tidak mau dengar-dengaran kepada Kristus? Mari saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini agar semakin mengingatkan kita, kepatuhan kita tidak pernah membawa keuntungan bagi Allah,
tapi keuntungan bagi kita. Dan biarlah kepatuhan kita juga, kita menaruh harapan nama Allah dimuliakan lewat kita sebagai anak-anaknya yang patuh kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami kebenaran firman-Mu untuk bagaimana kami harus berlaku sebagai manusia, yaitu berlaku patuh kepada Allah, pemilik kehidupan kami, yang memberikan aturan-aturan untuk hidup kami supaya lebih baik dan berkenan kepada Allah. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepada perintah-Mu. Amin.